penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah atau Pilkada 2024 semakin dekat. Di momen pesta demokrasi ini, mestinya konflik sosial menjadi atensi dan tantangan bagi calon kepala daerah di Kalimantan Tengah atau Kalteng. Pilkada tahun ini akan dilaksanakan serentak pada November 2024 mendatang. Dan saat ini momen pendaftaran di KPU semakin dekat, lobi-lobi dan manuver politik diperkirakan tengah terjadi di tingkat pusat. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng, yang telah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik. Terima kasih Justina dan juga rekan-rekan di studio. Selamat siang, Tribuners. Dimanapun Anda berada, betul bahwa dapat saya sampaikan menjelang pelaksanaan momen Pilkada 2024 ini di Kalteng masih banyak konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat yang terjadi, dan baru-baru ini kembali terjadi di Seruyan, tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Suruyan Tengah. Sejumlah koalisi NGO atau non-government organization, satu diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, berharap bahwa momen pilkada ini menjadi atensi bagi para calon kepala daerah ketika terpilih nantinya untuk bisa menjadikan konflik sosial tersebut sebagai atensi dan mencari solusi dari konflik yang terus terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah antara masyarakat dan perusahaan memiliki latar belakang yang kurang lebih sama, seperti tuntutan plasma 20 tuntutan plasma, sawit plasma 20% yang dituntut oleh masyarakat kepada perusahaan, namun perusahaan tidak mengeluarkan plasma tersebut. Kemudian terjadi aksi demonstrasi, bahkan sampai penjarahan massal di kebun sawit milik perusahaan. Dan pernah juga terjadi di Seruyan, tepatnya di Desa Bangkal, ketika masa aksi menuntut plasma 20% kepada PT HMBP, terjadi penembakan yang menewaskan Sauda Gijik dan juga membuat Taufik luka berat. Dan sampai saat ini kasus tersebut, penembak tersebut sudah didakwa dengan dakwaan 10 bulan. Namun konflik sosial terus saja terjadi baik di Suruyan maupun di daerah Kalimantan Tengah lainnya, seperti Kota Waringin Timur, Lamandau, dan juga beberapa di daerah lain. Ketua PW Aman Kalteng, Ferdi Kurnianto, mengatakan bahwa para calon kepala daerah ini seharusnya bisa untuk menjadikan atensi untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut. Salah satu diantaranya dengan membuat perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat, karena menurutnya dengan pengakuan masyarakat hukum adat itu konflik sosial bisa diminimalisir, bahkan dicegah, karena diharapkan di dalam perda penguasaan hukum masyarakat adat itu bisa mengatur tentang penguasaan wilayah adat dan juga sanksi bagi korporasi yang melanggar ataupun tidak memberikan hak-hak masyarakat adat ketika membangun usaha di membangun perkebunan di sekitar wilayah masyarakat adat. Sementara itu, dari Walhi Kalteng sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka telah menggaungkan pilih pulih untuk mencari calon pemimpin di Kalimantan Tengah ini. Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata, menjelaskan bahwa pilih pulih tersebut mengajak masyarakat agar mencari dulu ataupun rekam jejak dari calon kepala daerah atau calon pimpinan yang akan mereka pilih, sehingga dampak lingkungan bisa diminimalisir. Bayu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak terlibat dalam kerusakan lingkungan. Karena dan dia juga mendorong perda pengakuan masyarakat hukum adat, karena menurutnya masyarakat adat sudah terbiasa dengan menjaga hutan selama ratusan bahkan ribuan tahun.
Baik Justina, mungkin itu dan juga Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Harga Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Ferdi Kurnianto, Ketua PHW Amban Kalteng. Ya, harusnya di situ ya, karena selama ini kan kita berbicara sebenarnya dengan terbentuknya perda masyarakat, perda perlindungan masyarakat adat itu sebenarnya itu dapat mengatasi konflik yang terjadi masyarakat adat. Kenapa? Karena kita belajar juga dari contoh kasus di tahun 2019 ada sekitar 33 peladang tradisional dari masyarakat adat di Kalimantan Tengah dari Mugung Raya, Pakalan yang ditangkap pada saat itu dengan dakwaan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan. Undang-undang pokok lingkungan hidup menyatakan bahwa masyarakat adat itu boleh melakukan pembakaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.